gitu? Ini Li, aku udah buat surat lamaran pekerjaan beberapa kali lewat email dengan baik, tapi kenapa kok masih ditolak? Yakin kamu bener udah benar? Perasaan udah yakin Li. Kayaknya ada yang salah deh kamu. Gimana teman-teman? Ada nggak sih di antara kalian yang punya permasalahan sama seperti Tata gitu? Bingung karena surat lamaran kerja dan resume yang dibuat selalu ditolak, padahal udah dibuat sebagus dan semenarik mungkin. Sebenarnya, ada banyak alasan mengapa surat lamaran ditolak oleh suatu perusahaan. Salah satunya adalah kesalahan dalam membuat surat lamaran kerja. Contohnya saja seperti Tata. Dia terlalu bertele-tele dalam membuat surat lamaran kerjanya. Padahal kalian tahu nggak sih, kalau perusahaan dengan pelamar kerja yang banyak hanya membutuhkan waktu tidak lebih dari 1 menit untuk membaca surat lamaran kerja dan beberapa menit untuk menganalisis resume dari si pelamar kerja. Oleh karena itu, mari yuk kita belajar bareng-bareng mengenai surat lamaran kerja dan resume. Pada umumnya, surat lamaran kerja memiliki 3 bagian utama, yaitu paragraf pembuka, pertengahan, dan penutup. Paragraf pembuka diawali dengan menyantumkan tempat pembuatan surat beserta tanggal pada pojok kiri atas surat. Di bawahnya, bagian kanan, dituliskan perihal dari surat, yakni lamaran kerja dan lampiran apabila ada. Jangan lupa juga untuk menyertakan tujuan dari surat, dengan terlebih dahulu menyapa hormat pihak yang berkaitan, kemudian alamat perusahaan yang ingin dilamar. Kemudian paragraf pertengahan yang merupakan isi penting dari surat lamaran kerja diawali dengan salam pembuka. Pelamar dapat menyampaikan maksud dari dibuatnya surat tersebut, yakni melamar pekerjaan untuk posisi tertentu dalam perusahaan. Pelamar bisa menyertakan sekaligus dari mana informasi mengenai lowongan kerja tersebut didapatkan. Bagian paling penting yang harus ada dalam surat ini adalah identitas pelamar, umumnya berisi nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, pendidikan terakhir beserta instansi pendidikan, dan nomor telepon. Selanjutnya, di paragraf ini, pelamar dapat menyantumkan beberapa persyaratan yang diminta oleh pihak perusahaan. Selanjutnya merupakan bagian akhir dari surat yang berisikan kalimat penutup, ucapan terima kasih, dan salam penutup. Terus, kalau buat resume gimana? Sebenarnya, untuk resume di Indonesia sendiri cukup jarang digunakan. Namun tidak menutup kemungkinan beberapa perusahaan mewajibkan pelamar kerja untuk menyertakan resume sebagai kualifikasi tambahan. Resume itu sama gak sih dengan daftar riwayat hidup? Dari beberapa sumber di internet, diketahui bahwa kedua hal tersebut itu berbeda. Dan untuk kali ini, kita hanya akan membahas mengenai resume saja. Apa saja sih yang harus ada dalam resume? Contoh dari resume ini terinspirasi dari resume milik YouTuber Muhammad Karuniado. Hal pertama yang harus ada dalam resume, sama seperti surat lamaran kerja, adalah identitas pelamar dan pendidikan terakhir. Pada bagian isi, dapat dituliskan hal-hal yang kemungkinan berpengaruh kepada keputusan perusahaan, seperti pengalaman kerja, pengalaman organisasi, dan pengalaman pendidikan. Pengalaman kerja dan organisasi dituliskan dengan mengurutkan pengalaman dari yang paling terakhir dilakukan. Bagian awal dengan menyertakan nama instansi perusahaan dan alamat beserta bulan dan tahun terakhir bekerja. Setelahnya adalah penjelasan singkat mengenai perusahaan atau organisasi, jabatan, dan prestasi pada saat bekerja dalam perusahaan atau organisasi tersebut. Bagian akhir dari resume diisi oleh pengalaman pendidikan. Pelamar dapat menyertakan prestasi-prestasi yang pernah didapatkan. Prestasi pendidikan yang dicantumkan tidak usah terlalu banyak dan sebisanya berkaitan dengan posisi yang saat ini sedang ingin dilamar, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan. Begitupun dengan prestasi-prestasi lain dalam pengalaman kerja dan pengalaman organisasi. Oh iya Ta, jadi gimana lamaran surat pekerjaan kamu yang kemarin? Ini, lihat, aku udah diterima loh. Wah, selamat ya, semoga kamu betah di sana.